kesulitan, apalagi kan sekarang kan supporter sekarang kebanyakan dari anak-anak muda. Jadi susah buat diaturnya gitu. Betul. Itu kan harus tetap dijaga gitu. Iya kan? Setuju nggak? Suatu tim besar itu karena supporter juga. Setuju. Setuju nggak, Pak? Sebagai pemain. Oh iyalah. Iyalah. Contoh sekarang pandemi. Iya kan? Diputar kompetisi Serie A, La Liga, Liga Inggris tanpa penonton. Atmosfernya Sayur tanpa nggak ada. garam ya? Betul. Kemudian keuntungan untuk home-nya aja nggak kelihatan, nggak berasa gitu loh. Makanya kita tetap siapa? Karena lain saya sih jadi ulah ada perpanjang meureun gitu nya. Jadi nanti kena nyari dia tempat yang nyaman. Dan kemudian kebetulan oge nanti mau bikin semacam kopi gitu nya. Kafe ada store-nya juga. Jadi kita juga ada namanya kopi dari Asli Karawang. asli Karawang dikemas secara dari Picking Karawang sendiri. Ini konsep seperti apa untuk supporter Bandung, Persija, Arema, PSIS itu bisa membaur menjadi satu, ya kan? Punya kolaborasi yang menarik dan tetap mensupport dengan nilai-nilai sportivitas tetap dijaga. Itu seperti apa? Sebenarnya mah kalem aya urang. Moal naon insya Allah kan anak-anak mah nurutlah sama saya gitu. Kalem. Sama saya udah ditenangin udah terus sama Nyetong ditiru merenya nu karari itu lah mabok teu sadar lalajona mah ngan sabaraha ieu Intina mah mabok ka dieu teh. Oke. Ketemu lagi di Elite Explore TV bersama saya Icong dan Saya Supriyono Prima. dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expo. Apa kabar? Baik, Pak Mr. Icong. Hari ini tamu dari jauh, dari luar kota Bandung, Kalau berbicara sepak bola, saya bisa mengatakan pemain ke-12. yang ke-12. Kalau 11, kalau tim kan 11. Ya, Tapi ada yang meramaikan suasana, tuh yang membuat menyemangati. atmosfer pertandingan jadi hidup. Ya, mereka apa? Supporter. Supporter. Ya, Yes. dari jauh. Siapa mereka? Kita kenalkan Kang Kang Penjo Rai dan sama- Kang Penjo. Iya. Apa kabar Kang? alhamdulillah sehat. Oke. Viking Distrik Karawang. Iya. Berarti cabang ya di situ ya. Iya, cabang dari Viking pusatnya. Itu mulai berdiri tahun berapa itu? Itu mulai berdiri diresmiin tahun 2006. Kang Rai ketuanya ya. Ketua yang sekarang. Ini ada papan tol kita juga sebenarnya Viking di sini ya. Kan di ujung dia. Nyumput di sana tuh. Ada kesulitan nggak kira-kira untuk mengumpulkan massa, mengedukasi massa, kemudian memiliki visi yang sama, yuk datang ke stadion, kemudian dukung tim kebanggaan tanpa anarkis gitu. Ya kadang sulit kalau pertandingan tertentu ya. Nah, contohnya kalau misalnya lawan rival lah ya. Meskipun kita nggak nonton ke stadion, nobar lah. Pasti anak-anak pengennya konvoy kan. Oke. Di Karawang itu bukan hanya supporter Persib, ada juga dari Persika dan dari rival juga banyak juga di Karawang. Karena kan Karawang ke Jakarta lebih dekat dibandingkan Karawang ke Bandung. Betul. Jadi ya banyaklah kesulitan, apalagi kan sekarang kan supporter sekarang kebanyakan dari anak-anak muda. Jadi susah buat diaturnya gitu. Betul. Jadi cek Sundanya merek daweng merenya. Kamus lagi. Betul. Jadi emang susah diatur. Iya. Sebelum ditangkap polisi baru gitu. Kalau udah ditangkap baru sadar. Berijeng gitu deui. Kerjaan gitu deh nanti. Ulang lagi. Fanatismenya tuh terlalu berlebihan mungkin ya. Gitu. Oke, flashback dengan sudah berdirinya distrik di Karawang itu sudah berapa tahun? Udah 15 tahun. 15. Kebetulan waktu kemarin 6 Januari harlah kita. 6 Januari. Iya. Luar biasa ya.
Itu anggotanya ada membernya nggak sih atau gimana? Untuk member sampai sekarang 2.360-an yang baru. Kan si Peking Pusat baru pembuatan KTA lagi, ada sekitar 2.300-an. Itu baru kloter 1 dan kloter 2. Itu yang terdaftar ya? Iya. yang terdaftar. Belum yang terdaftar. Dengan tadi apa tuh bahasanya? Simpatisan. Merak-kedewong. Yang para merak-kedewong. Terus Kang Pengjol gimana dengan banyaknya anak muda, cara untuk mengatasinya seperti apa itu, kolaborasi dengan ketua? Ya intinya mah jadi koordinasi aja sih, tetap walaupun pada dasarnya semua anak-anak apalagi dari kalangan remaja banyak kan emang dari yang sekarang dari Peking Karawang itu emang banyaknya anak-anak dari sekolah gitu kebanyakannya, tapi ada juga yang dari mahasiswa dan intinya dari remaja lah gitu. Emang kadang-kadang ya rada merak-kedawang ya, tapi dari kitanya ya terus koordinasi sama masing-masing dari kepengurusan koril-korilnya gitu. Jadi biar ada istilahnya saling apa ya, saling mencegah gitu istilahnya dalam hal-hal contohnya seperti kayak tadi ada konvoy dan lain sebagainya. Jadi kita saling koordinasi aja intinya gitu. Cara mengedukasinya gimana kan? Ya kita Ada nggak langkah-langkahnya? ya kita jadi ke setiap ketuanya atau ke pengurus korwilnya kita apa ya istilahnya komunikasi. Jadi dari pihak anggotanya si korwil sendiri, nanti dari si pengurus korwilnya sendiri yang mengedukasi ke anggotanya masing-masing gitu. Ya mungkin dengan cara dia berbeda mungkin atau bagaimana itu kan lebih apa ya istilahnya lebih dari si korwil ketuanya sendiri gitu. Atau dari pusat, dari Bandung sendiri, kemudian menginformasikan SOP-nya itu seperti ini loh. Ketika datang ke stadion, terus kemudian di menit-menit berapa yel-yelnya seperti ini, itu ada nggak kira-kira? Kan kalau yang saya pahami supporter datang itu kan untuk memotivasi para pemain-pemainnya kan, atau ya mensupport tim kebanggaannya, ya kan. Kadang-kadang ada menit-menit yang harus mereka itu tertinggal situasi, kemudian ada apa namanya satu kesepakatan, di menit ke 65 biar motivasi muncul, biar lebih fight lagi, ada yel-yel tersendiri. Itu kira-kira ada nggak standar penyeragaman dalam hal yel-yel gitu? Kalau untuk yel-yel gitu kan kita paling mengikuti apa yang dikomandai sama Dirijen. Yes. Ya, kalau misalkan dari ketika si Dirijen dan yang lainnya bersuara ya pasti ikut. Jadi secara spesifik apa ya dari distriknya sendiri mah enggak misalkan dari si pihak yang itunya dalam menit tertentu kita harus gini. Enggak sih ya. Jadi ya spontanitas aja gitu. Berarti tergantung Dirijen yang memimpin saat pertandingan itu ya. Gitu. Nah kalau untuk maaf kan selalu ada nih ya, karena tidak semua supporter yang sejalan gitu, ada yang ngaco sedikit. Itu ada sanksi nggak sih dari korwilnya untuk dari mananya gitu? Ada? Kalau apa ya, sanksi mah sampai sekarang belum ada sih. Oke. Alhamdulillah juga si Peking Karang itu kalau di stadion mah mungkin belum ada kejadian apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya di Karawang sendiri kadang kan udah nobar pengennya konvoy. Kalau beres lawan si Persija doang biasanya konvoy. Konvoy. Sebenarnya nggak ada instruksi apa-apa, konvoy sendiri udah dikasih tahu juga tetap aja. Walaupun itu berpotensi kan? Berpotensi. Kalau udah dibubarin baru nanti yang sibuknya pengurus, pasti ada aja yang Dipanggil? kena gitu sama polisi. Ya mudah-mudahan lebih tertib lagi ya. Tapi meskipun sekarang alhamdulillah banyak lah dari si anak-anak juga berteman sama anak dari supporter Persija. Jadi dulu kan tingkat konfliknya di Karawang agak tinggi, alhamdulillah. Sekarang mah udah biasa-biasa aja gitu, kondusif alhamdulillah. Jadi nggak perlu disuruh damai secara paksa juga kan, udah
mungkin sama Betul. dari hati ke hati Ya, juga udah saya mereka setuju saling- karena sepak bola yang saya pahami itu kan bisa membuat kita itu silaturahmi, menitik beratkan sportivitas. Jadi harapan pemain 12 ini ya kan, ini harusnya mensupport di 90 menit Iya. di dalam stadion. Tapi setelah itu ya sudah berbaur bersama. Karena efek yang sudah terjadi. Karena nyawa kan yang menjadi resiko kan selama ini. Gitu. Pada saat supporter konflik bentrok itu nanti yang kena sanksinya sendiri kan adalah tim kesayangannya. Betul. Mudaratnya semakin banyak gitu. Ya harapan dengan distrik Viking yang ada di Karawang ataupun dimanapun ya kan mengedukasi itu tetap nomor satu. Yang tujuannya mensupport tim kebanggaannya untuk tetap menjaga sportivitas. Iya betul. Ada nggak jadwal apa? Oh kita pertemuan yuk 3 bulan sekali atau mungkin mendekati pertandingan seminggu sekali ngumpul dulu untuk menyatukan ini loh harus begini nanti ketika bertanding gitu kira-kira ada nggak? Kalau ada sih. Gladi kotor, gladi resik gitulah. Ada. Kadang kita kayak latihan Chen. Mhm. Iseng-iseng gitu kan di stadion yang ada di Karawang latihan Chen sambil cara ini mah kopdar lah ya, kopdar iya, sama anak-anak gitu. Terus ada juga rapat 3 bulanan sama Korwil. Oke. Kan di atas di bawah distrik ada Korwil. Mhm. Ada itu 3 bulan sekali. Terus paling kalau ada pertandingan paling seminggu sebelum pertandingan Yes. paling untuk koordinasi tiket, apalagi kalau misalnya pertandingan big match itu kan sulit tiket, itu disiasati gimana paling gitu. Kalau sekarang mau paling kumpul-kumpul biasa aja karena kan nggak ada Berkeluh bolanya kesah juga. ya, karena kompetisi nggak bergulir ya. Kalau nonton pertandingan away terjauh di mana kan? Kalau saya Dari Karawang. Karawang ini ngebawa kemana gitu? Vietnam, Hanoi Waktu Persib, udah juara 2015 bulan Februari ya. iya. Saya kira masih Surabaya. Dalam negeri. Dalam negeri. Vietnam bos, jauh bos. Itu ngaturnya. Berapa banyak waktu itu yang berangkat? Kalau dari Karawang berdua sama yang sekarang jadi istri saya. Waduh, Dulu ketemu jodoh di sana. Dulu masih pacar. Oh. Kirain langsung bulan madu sekarang. Nggak untuk apa namanya untuk para supporter sendiri paling jauh di mana? Kalau tadi kan berdua cuman. Kalau untuk para supporter banyakan gitu. Bareng-barengnya Bali aja ya. Bali. Padang beren. Padang mah cuma mobil pribadi kan. Ya, tapi kan Bali sih. ada Bali. Lebih nama. Itu pakai bus. Pakai Bus. Satu bus Satu sama travel satu. Sampai sana. Pertandingan paling berkesan away Bali. Wai mah final 2014 di Palembang. Oh, is. Saya nggak bisa keluar tuh. Saya diundang di radio di Bandung. Begitu final, ya kan? Pada konvoy semua nggak bisa keluar. Padahal cuma di Naripan. Situnya bukan Persib. Saya ngebahas finalnya, Mister Icong. Begitu selesai, saya mau keluar tuh nggak bisa pulang karena sudah penuh di Bandung itu. Gitu. Kasihan hotel itu ya. Karawang gitu. Opat. Kita panggil aja deh kayaknya ya. Sedih. Hotel itu terus. Aduh. Nah, ada pengalaman buruk nggak selama nonton Persib? Ada nggak? Kalau pengalaman buruk, alhamdulillah belum ya kayaknya, belum pernah. Maksudnya pengalaman buruk misalnya digebukin misalnya gitu ya. Belum pernah. Kalau saya pernah 2 kali tembus ke GBK 2010 sama 2012 pas almarhum Rangga. Oke. Tapi 2 pertandingan itu belum sampai habis. Jadi pas mau babak kedua beres, saya keluar. Oke. Terus sekali Untuk lagi safety-nya ya. sekali lagi ke Malang waktu dulu 2000 Masih di Gajayana itu, di Kanjuruhan Kanjuruhan. yang kalah 3-0. Itu juga umpet-umpetan. Ya, inilah yang menarik perjuangannya, Bang. Begitu mereka ikut nonton away, timnya kalah. Uring-uringan. Uringan. Ya, duit ente.
ya keringat. Pokoknya udah baluang aja ya. Tapi itu fanatismenya yang patut kita punya. Ada kebanggaan sih ya, Kebanggaan. ada kebanggaan. Cuman harapan kita, saya sebagai mantan pun juga dinamika yang terjadi selama ini disudahi lah gitu kan, gitu. Support, datang ke stadion di 90 menit. Setelah itu minimalisir mudorotnya ya kan. Agar supporter kita itu sudah itu kok. Sudah menjadi apa ya? Menjadi satu rapot yang bagus sebenarnya bahwa supporter Indonesia itu luar biasa gitu loh. Ya kan, Malaysia juga mengakui, pemain-pemain asing juga mengakui bahwa yang menarik di sepak bola Indonesia itu tidak hanya liganya, tapi bagaimana atmosfer pertandingan tuh mereka itu dapat gitu. Ya kan? Nah, itu kan harus tetap dijaga gitu. Ya kan? Setuju nggak? Suatu tim besar itu karena supporter juga. Setuju. Setuju nggak, Pak? Sebagai pemain. Oh iyalah. Sekarang contoh pandemi. Ya kan? Diputar kompetisi Serie A, La Liga, Liga Inggris tanpa penonton. Atmosfernya Sayur tanpa nggak ada. garam ya? Betul. Kemudian keuntungan untuk home-nya aja nggak kelihatan, nggak berasa gitu loh. Makanya kita tetap siapapun tidak boleh mengecilkan arti supporter sepanjang menjaga nilai-nilai sportivitas. Sisi respect lah, tetap lah gitu. Kalau dari segi bisnisnya pun Dapat ya. Iya kan? Kenapa Persib jadi nomor 1 untuk live-nya di TV? Karena supporternya banyak. Apa? Iyalah, kalau saya kan Jadi kalau kami live itu pasti Persib nomor 1 karena rating. Persija rating juga. itu juga kan kebagiannya. Persebaya. Ya pasti kan antusias gitu. Ada nggak usaha-usaha yang lain selain hanya komunitas supporter ya kan? Kalau dikembangkan di bisnis yang lain kan akan semakin bagus kan. Apalagi ada merchandise mungkin. Ada juga di sana. Ada kalau merchandise mah. Mempermudahkan juga ya dari Bandung di-expand ke Karawang. Jadi supporter juga pada beli di situ gitu. Ada store-nya nggak dibikin di Karawang? Dulu mah ada, sekarang nggak ada. Kenapa? Sekarang insya Allah mau kita buat insya Allah ya kafe. Oh, oke. Nanti bisa kerjasama juga sama sama Elite Expo Bandung. Yes. Kita support. Karena kita juga mau lagi progres di kafe juga. Promosi ya terus. Jadi kamar teh saya kontrak sebenarnya lain saya sih jadi ulah ada perpanjang model gitu ya. Jadi nanti kan nyari dia tempat yang nyaman. Dan kemudian kebetulan nanti mau bikin semacam kopi gitu ya. Kafe ada store-nya juga. Jadi kita juga ada kopi dari Asli Karawang. dikemas secara dari Picking Karawang sendiri gitu. Nanti bikin aja acara ngopi bareng dengan mantan Persib gitu. Apalagi kan dekat lapang kan, enak kan. Karawang ya? Iya, Singapura Bangsa. Singapura. Udah direnovasi sekarang. Udah Bagus ya. Udah. Tuh anak-anak juga saya bawa ke sana tuh waktu itu. Menang juga dong Elite Expo kan di sana. Tapi ada komunitas main bola juga. Ada. Tuh. Kemarin kita tanding sama Akademi Persib yang akademinya U17 ya. U17. Tapi kalah. Ya, kita nyari keringet, fun bareng gitu kan, silaturahmi. Mudah-mudahan. Terus ada kan dinamika di kita tuh kan seperti itu ya, untuk para supporter gitu kan. Kedepannya punya planning konsep seperti apa untuk supporter Bandung, Persija, Arema, PSIS itu bisa membaur menjadi satu, ya kan? Punya kolaborasi yang menarik dan tetap mensupport dengan nilai-nilai sportivitas tetap dijaga. Itu seperti apa? Ada nggak? Kalau dari saya mah kita distrik mah ngikutin pusat aja gitu. Oke, sudah punya gambaran bocoran dari Vikingnya pusat mungkin. Yuk kita kolaborasi bareng yuk. Bersinergi bareng atau seperti apa gitu? Belum Belum ya.
Padahal itu menarik juga tuh. Karena nanti ujungnya ya kan dari mana-mana yang mana ketika tim nasional bertanding itu satu jersey itu tanggalkan semua gitu loh. Iya kan? Itu kan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Apalagi di 2000 waktu kita tuan rumah U19 Stade Ferry. Itu kan rekor. Itu rekor kita. 60 ribu itu di GBK itu. Nah, ketika itu bisa menjadikan wadah dari beberapa supporter di Indonesia kan luar biasa gitu kan gitu. Belum ada gambaran ke situ ya. Belum. Tapi kemarin teh lihat di medianya Piking, supporter dari timnas ya datang ke Sekre kalau nggak salah. Supporter dari Ultras Garuda ya juga datang ke Sekre Piking Persib. Gak tahu juga membicarakan apa mungkin silaturahmi atau gimana. Menyatukan visi kali ya. Kayaknya mah. Terus ada pesan untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau PSSI mungkin? Ya pesannya mudah-mudahan liga cepet jalan lah supaya ada tontonan. Iya, minimal di TV juga nggak apa-apa lah, nggak tanpa supporter. Tapi juga. setuju ya, ketika nanti waktunya tiba, kemudian PSSI menggelar, tidak hadir ke stadion, setuju ya? Setuju. Oke. Dengan menjaga protokol itu kan, gitu. Live streaming mungkin ya kan? Iya. Ada nggak sumbangan dari PSSI untuk Viking gitu, untuk supporter gitu? Kalau ke Piking Karawang nggak ada. Nggak ada ya? Dari pemerintah juga. Kita lebih ke kayak harusnya Januari kita ulang tahun ya. Kayak ria-ria kayak band-bandan gitu, hiburan musik. Kan karena pandemi ini jadi enggak. Biasanya kita juga cari dana cuma jualan merchandise, baju anniversary Piking Atau Karawang. mungkin edaran dari anggota? Enggak juga? Enggak, cuma jualan kaos aja. Oh jadi murni dari merchandise? Oh pendapatannya itu? Nggak ada kan? Nggak Ya, jadi kalau menurut saya sih bikin suatu acara yang out of the box. Kayak tadi kan contohnya, bukan tadi, narasumber sebelumnya bikin acara pameran apa namanya? Jersey. Ya. Nah, ini cari ide-ide kreatif lagi dari para supporter ini. Jadi dukungan dari pemerintah atau dari sponsor yang lain yang mau masuk tuh sangat mensupport gitu. Nah, itu yang acaranya dipikirkan, Dikemas gitu ya. dikemas. Lebih bagus lagi gitu. Terus undang-undang mantan. Undang-undang mantan, bikin coaching klinik seperti gitulah. Jadi ada apa ya? Timbal baliknya. Ada langkah juga para supporter itu tidak hanya sebatas datang ke lapangan, ke stadion, tapi punya peduli juga dengan sepak bola. Ya minimal ilmu-ilmu sepak bola. Betul. Itu tinggal di konsep, apalagi ada stadion di sana. Iya kan? Kolaborasi kita, ya kan? Siap. Terus tadi pesan untuk pemerintah selain liga harus digulir, bisa digulir lagi seperti apa nanti ke depannya? Ya kalau ke pemerintah daerah mah kan sekarang kayak klub asli Karawang aja kayak yang nggak diurus gitu. Persika Karawang. Nggak ada sama sekali. Ada tapi Liga 3, Liga 2 tuh? Liga 3 Liga 3. ada tapi kayak yang nggak diurus gitu. Jadi nggak ada Hidup support dari segan mati pemerintah. tak mau. Jadi sekarang juga lihatnya diambil alih sama supporternya. Persika fans. Oh gitu? Karena tidak ada kepedulian itu, Ya mungkin nggak ada mungkin. jadi diambil alih. Iya. Walaupun berjalan sebenarnya. Berjalan. Latihan juga paling kayak apa ya? Roadshow ke tim-tim yang ada di daerah Jadi Karawang. itu yang milih pelatih juga komunitas juga berarti? Viking Karawang jadi? Bukan supporter Persikanya. Oh, supporter Persikanya. Ada lagi cerita sepak bola karena, kita tuh ya. karena saking cintanya ada tim kebanggaan gitu. Ini ada email masuk bang. Pengen cerita tentang away di Bali dan final di GBK Palembang dong katanya begitu. Ada yang menarik ya pasti. Ada cerita menarik nggak itu? Ada Waktu ceritanya nggak? ke Bali, Bali atau di GBK gitu? kalau di Bali sih saya dulu waktu lawan Persija saya keluar duluan ya, udah beres pertandingan keluar duluan ke PIP. Ada 3 orang mencurigakan. 3 orang mencurigakan diikutin sama teman saya.
yang anggota lain. 30 menit kemudian saya ditelepon sama teman saya. Om, benar ini sih, supporter Persija. Tapi sama saya diamanin, alhamdulillah nggak diapa-apain. Saya lihat HP-nya, kalau alhamdulillah dia juga datang lihat, cuma nonton aja, nggak provokasi atau kan biasanya update, merasa tembus dia ini. Lihat nggak gitu. Kata saya tenang, cek Sundanya mah kalem, aya urang. Moal naon, insya Allah kan anak-anak mah nurutlah sama saya gitu. Kalem. Sama saya udah ditenangin, udah. Terus sama anak Karawang yang lain lagi dibawa ke polisi. Alhamdulillah dia aman. Dia juga sempat nge-DM IG saya pakai akun paid dia kayaknya mah. Bilang makasih ke saya juga. Oke. Dia orang, kalau nggak salah orang Cilengsi Bogor, tapi kuliah di Bali. Kalau nggak salah. Menarik loh. Iya kan? Saling menjaga. Yang itu bukannya, aduh ya udahlah ya, yang lewat-lewat. Kalau Kang Panjel ada itu, Kang Panjel ada pengalaman apa? Pengalaman apa ya? Ya hampir sama sih. Dan ruang lingkupnya bareng semua sih. Kalau udah di stadion mah suka dukanya ya sama sih, hampir sama semua. Termasuk yang kayak tadi juga. Pernah nggak nonton away masuk ke salah masuk gitu? Nah, iya mah orange kabeh. Lamun di Bali mah nyetong ditiru merenya nu karari itu lah, mabok teu sadar lalajona mah ngan sabaraha ieu. Intina mah mabok ka dieu. Iya, itu Nonton kan 10 menit di sana tidur. Pernah ngobrol juga gitu. Apalagi Kang Yana juga pernah ngomong ya, kadang-kadang penonton memahami offside aja nggak paham gitu kan. Tiba-tiba wasit ini ikutan kan gitu. Nah, harapan saya kan ada edukasi seperti ini, maksudnya mereka juga sedikitnya paham dong law of the game, offside itu seperti apa, pelanggaran itu harus yang memang benar-benar harus diperingatkan atau diberi sanksi seperti apa gitu kan. Jadi nanti fanatisnya itu ya fanatis yang sportif gitu ya kan. Harapan seperti itu gitu. Dan mereka tidak hanya karena ramai ini jadi mereka ikutan kan. Itu kan sayang ya gitu kan. Walaupun dia tidak benar, tidak paham situasi yang terjadi seperti apa gitu. Ngomporin juara banget. Bagian kena sanksi timnya. Nah, makanya denda kan, sayang kan gitu kan gitu. Oke, Kang, ini kan ada Elite Expo nih. Tanggapannya seperti apa? Ya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi gitu kan. Untuk Viking Karawang sendiri seperti apa dengan berdirinya Elite Expo Bandung yang ya ada sih mantan-mantan Persib juga di sini gitu. Ya harapannya mungkin bisa memajukan sepak bola Jawa Barat khususnya gitu. Amin. Supaya bisa cari bakat muda kan. Pasti banyak lah di pelosok-pelosok juga yang Betul. Berpotensi gitu. Ya dan Di Karawang pun banyak juga ya? Ya banyak pemain Persib juga ada. Ipul kan yang dari junior direkomendasiin ke senior, ada Ipul. Dan ya mungkin bisa lebih apa ya, jangan sampai ada klub seperti Persika tadi yang tidak diperhatikan sama si pemerintahnya, meskipun itu juga udah berbentuk PT ya. Sekarang mah bukan APBD kayak gitu. Tapi kan kalau ada intervensi dari pemerintah mah enakan gitu. Jadi kan apalagi Karawang zona industri, masa sih betul. Pabrik-pabrik nggak ada yang jadi sponsor gitu. Kalau bisa ya Elite Pro Bandung itu ya kesana gitu, maksudnya ada perhatian untuk klub-klub lainnya gitu yang tidak dipedulikan oleh pemerintah. Siap, nanti bisa kita kerjasama nanti. Apakah kita membantu pelatihnya atau seperti apa gitu kan. Gitu. Dan untuk Viking di Karawang sendiri mungkin ada pesan untuk mereka, untuk anak-anak kondisi rekan-rekan semua, kondisi seperti ini. Kita kemarin nggak jadi acara hiburan ria-ria ya. Terus kita ubah konsep. Jadi silih tulungan konsepnya. Jadi kita semacam membeli jualan yang pedagangnya lansia, terus dibagi-bagiin secara gratis, diiklanin sama kita ya di pinggir jalan supaya
si pengguna jalannya besok-besok bisa membeli dagangan mereka, tapi ada beberapa hal jadi nggak jadi karena nggak ada izin dari kepolisian, karena sabar dulu sih. Ya. Harapan saya untuk anak-anak ya sabar dulu gitu, untuk meskipun hal-hal baik terkadang kan mungkin waktunya belum Betul, pas gitu belum ya. diizinkan aja ya. Ya intinya tetap jaga kesehatan gitu, karena sekarang kan lagi pandemi. Ya meskipun apa ya terbatas kegiatannya ya, kan ada WhatsApp dan lain-lain, media sosial, koordinasi tetap terjaga gitu. Sama anggota Korwilnya mungkin Jol. Ya cukup gitu, ya intinya mah saling koordinasi aja. Ya. Apapun kondisinya sekarang ya semuanya pasti kena dampak gitu. Ya. Jadi ya lebih sabar aja lah, tunggu waktu yang pas mungkin gitu istilahnya. Yang penting mah tetap semangat dan terus jalin komunikasi satu sama lainnya gitu. Oke, sosialnya ada loh Bang, niatnya. Ada. Yang harapan kita ujungnya nanti indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ayo pemerintah kita gulir lagi liga. Siap. Semoga aspirasi dari para supporter ini bisa kembali dicurahkan di lapangan. Kita juga bisa menikmati hiburan dari olahraga ini gitu ya Bang. Siap. Makasih Kang. Terima kasih waktunya sudah Bang sempat Wajol, datang. makasih banyak Ya. atas waktunya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Salam buat para bobotoh di sana, Viking di sana. Mudah-mudahan nanti Elite Expo bisa kolaborasi. silaturahmi, Ya. bisa bekerja sama, kita bal-balan bersama. Siap di stadion. Amin. Oke, sahabat Elite Expo, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Ngorek. Korek. Ciao. A jolt and then you'll die.